kembali menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Hadirin pemirsa dan juga pasangan calon, kita masuk di sesi 2 segmen 2, teknisnya masih sama, masih pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu kami persilakan seluruh pasangan calon untuk menempati podium yang telah disediakan. Paslon nomor urut 4, silakan. Ya, di sesi kedua segmen 2 ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 3. Kami mengundang Bapak Sarbini untuk mengambil undian pertanyaan yang telah disediakan pada fishbowl. Baik, silakan diaduk-aduk dulu, Pak. Pakai senjata. Baik, subtema apakah yang keluar saat ini? Silakan dibacakan, Pak. Pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing Kabupaten Sumedang. Ya, silakan ambil opsi pertanyaannya, Pak. Perlihatkan ke kamera. Amplop B. Amplop B. Amplop B. Amplop B untuk subtema pengembangan sumber daya manusia. Mohon disimak dengan baik paslon nomor urut 3, karena pertanyaannya hanya akan dibacakan satu kali tanpa diulang. Pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan kapasitas aparatur pemerintah dalam konteks pemerintahan yang efisien. Berkenaan dengan pemeliharaan, peningkatan dan pemaksimalan pemberdayaan SDM aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Sumedang, bagaimana Bapak Ibu membuat rencana untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pemerintahan kami nantinya akan mempercepat pembangunan dengan mengadopsi praktek-praktek sukses dari negara maju. Tapi saya perlu garis bawahi, mengadopsi bukan berarti harus berangkat ke negara yang saya maksudkan, tetapi mengadopsi ilmunya di bidang pendidikan seperti yang diterapkan di Jerman dan di Swedia. Sumedang dapat mendirikan sekolah vokasi berbasis industri dengan kolaborasi sektor swasta. Misalnya di Kecamatan Congkeang dapat difokuskan pada pelatihan pertanian modern dan teknologi. Sementara Cimalaka dapat mengembangkan keterampilan pariwisata berbasis budaya lokal, program magang dan pelatihan di sektor unggulan seperti digitalisasi, pertanian dan pariwisata yang melibatkan perusahaan swasta akan diintegrasikan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pemuda di bidang pemberdayaan ekonomi. Contoh ini di Finlandia. Nah, kenapa kami ambil Finlandia? Karena memang ada sedikit kemiripan ya antara Kabupaten Sumedang dengan Finlandia. Berhasil mengembangkan program pemberdayaan UMKM berbasis inovasi teknologi. Untuk Sumedang, program Sumedang Mandiri akan memberikan pelatihan teknologi dan digitalisasi kepada UMKM serta usaha mikro untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Kredit mikro dengan bunga rendah dan pendampingan bisnis akan diberikan melalui kemitraan dengan bank lokal di kecamatan dengan potensi ekonomi tinggi, seperti Tanjung Sari di sektor kesehatan mengadopsi model dari Belanda. Terima kasih. Waktu Anda Baik, habis. waktunya Terima kasih. habis. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan kami tujukan kepada paslon 4. Untuk itu kami mohon kesediaan Profesor Cecep Darmawan untuk kembali memilih undian pertanyaan berupa subtema dan juga kode pertanyaan berupa huruf. Diperlihatkan ke kamera dan dibacakan, Prof. Ya, langsung dibacakan saja, Bapak.
pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Satu lagi ya. Untuk kode pertanyaan A atau B? Duh, susah juga nih. Gak ketemu, Prof? Udah. A ya? A. Amplop A. Baik, kami akan bacakan. Agak sulit ya membukanya ya. Mohon disimak dengan baik-baik. Untuk mewujudkan perekonomian Sumedang yang kreatif dan berdaya saing, sektor UMKM menjadi salah satu indikator yang dapat menopang perekonomian daerah. Jelaskan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan UMKM di Sumedang, serta apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut. Cukup jelas, Bapak? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama tentunya hari ini perlakuan terhadap UMKM ini menjadi perhatian secara bersama. Tapi yang paling terpenting hari ini ada kesalahan ketika kita memberikan sesuatu untuk kemajuan UMKM. Yang diperlukan UMKM hari ini bukan pelatihan. Yang diperlukan UMKM hari ini adalah bukan modal. Mereka sudah mampu, mereka juga mampu mengemas dan lain-lain. Yang diperlukan hari ini intervensi dari pemerintah adalah pasar. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitasi untuk pasar bagi UMKM. Tenggal deketnya hari ini, banyak orang hari ini sudah bisa membuat sesuatu. Nggak bisa nyieun mah, nganu meuli saha. Nah, ketika nu meuli saha, itulah tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk mendatangkan orang luar Sumedang datang ke Sumedang. Saya hakul yakin hari ini, produk UMKM di Sumedang, baik olahan dan makanan, itu rata-rata khas Sumedang. Dan itu tidak mungkin akan dibeli oleh orang Sumedang kecuali oleh tamu atau orang dari luar Sumedang. Maka salah satu tugas pemerintah bagaimana adalah membantu UMKM menciptakan pasar, mendatangkan orang luar Sumedang datang ke Sumedang. Maka magnet yang paling besar adalah bagaimana ke depannya rekonstruksi Keraton Sumedang Larang. Ini menjadi magnetnya. Ini yang pertama. Yang kedua hari ini berkaitan dengan tadi UMKM, saya kira untuk aturan dan hal-hal lainnya banyak sehari ini mendukung oleh pemerintah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi UMKM. Contoh hari ini, pemerintah kemarin sama sekali tidak berpengaruh. Contoh, kalau kita keluar hari Sabtu Minggu, keluar Cimalaka, itu banyak mobil plat B, plat D, plat E. Dan itu arahnya ke Pengkolan Jati yang udah viral. Ada nggak pemerintah daerah memberikan pelakuan kepada UMKM? Bohong, itu nggak ada kok di sana. Apa pernah difasilitasi? Tidak ada. Dan kalau hakul yakin pemerintah daerah peduli pada UMKM, eta PKL ge menang dagang, meureun babari mah eta gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 4. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang, mohon tenang. Mohon untuk tidak meneriakan apapun saat paslon sedang berbicara. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 1. Kami mohon kesediaan Bapak Firman Manan untuk mengambil undian pertanyaan dan juga subtema. Langsung diperlihatkan ke kamera Bapak. Dan dibacakan, Pak. Optimalisasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Baik, kemudian untuk kode pertanyaannya A. Huruf A. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya, paslon nomor urut 1. Suara saya jelas, Ibu, Bapak. Pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan memerlukan instrumen pelaporan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap pelayanan publik yang tidak berlandaskan pada prinsip kesamaan hak dan kesetaraan akses. Walaupun telah terdapat layanan pengaduan seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni lapor, namun proses penanganan pengaduannya seringkali tidak berjalan optimal. Pertanyaannya, bagaimana strategi inovatif yang Anda miliki untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan pengaduan pelayanan publik yang responsif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Sumedang?
Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar inklusif, artinya tidak pilih kasih ya, dan berkeadilan. Selain nanti akan menggunakan media-media sosial atau layanan untuk pengaduan yang langsung mungkin nanti kepada dinas-dinas terkait daripada problem atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, juga akses langsung kepada bupati sebagai kepala daerah sehingga bisa terkontrol apa yang sampai kepada dinas-dinas, karena seorang kepala daerah dibantu oleh dinas-dinasnya dalam hal mengimplementasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Eni Ridban akan menjamin pelayanan kepada masyarakat dengan responsif, cepat, dan tersolusi tanpa menimbulkan masalah kembali. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu juga kami akan memberikan ada suatu agenda rutin mendekatkan diri kepada masyarakat. Polanya bisa temu desa, bisa bertingkat kecamatan, sehingga polanya itu sudah terprogram dalam setiap tahun. Yang jelas bagi kami Eni Ridban akan lebih dekat kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih dekat dan lebih cepat. Apa-apa yang menjadi permasalahan cepat disolusi, sehingga permasalahan tidak tertumpuk pada tengah-tengah masyarakat dan menjadi bola liar, sehingga kita pemerintahan yang clean government ini bisa diwujudkan bersama. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih Paslon 1. Mohon tenang Bapak Ibu pendukung, Ya. mohon tenang. Terima Bapak kasih. Ibu tenang. Yang berdebat adalah para paslon, bukan Bapak Ibu pendukung ya. Jadi mohon kami tenang. Paslon bisa fokus dalam menyampaikan visi dan juga misi. Berikutnya kami tujukan kepada Paslon 2. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Henry Dharma Putra untuk kembali mengambil undian subtema dan juga kode pertanyaan. Baik, silakan dibacakan Pak. Afirmasi pada kearifan lokal, inklusivitas, dan modal sosial masyarakat Sumedang. Ya, silakan ambil undian untuk amplopnya Bapak. A. Huruf A. Baik, kami akan bacakan pertanyaan terkait dengan afirmasi pada kearifan lokal, inklusivitas, dan modal sosial masyarakat Kabupaten Sumedang. Mohon disimak dengan baik-baik. Masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki karakter sosial budaya yang inklusif, yang berbasis pada nilai kearifan lokal seperti sikap terbuka, ramah, dan saling menghargai. Nilai karakter ini dapat menjadi modal sosial guna memperkuat identitas suatu masyarakat dan juga individu, serta berperan dalam pembangunan sosial budaya masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana upaya implementasi yang akan Anda lakukan untuk mengafirmasi nilai kearifan lokal masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang? Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya menyampaikan berkaitan dengan kearifan lokal ini, Sumedang memiliki sebuah perda, yaitu Perda SPBS, Sumedang Puseur Budaya Sunda. Ini regulasi yang memberikan afirmasi kepada seni budaya dan sebagainya di Kabupaten Sumedang. Dan ketika kami menjabat, kami punya pola bahwa ketika kita akan mewujudkan visi misi, tentunya punya pondasi. Pondasi Sumedang yang telah ditanamkan adalah agama, budaya, dan teknologi. Agama akan mengarahkan, budaya akan membumi, down to earth, dan teknologi akan mengakselerasi
mempercepat. Budaya ini tentunya akan menjadi pengungkit nilai-nilai sosial masyarakat, menjadi sebuah modal sosial yang digerakkan untuk mewujudkan pelayanan di Sumedang menuju terwujudnya masyarakat sejahtera. Contoh, di Sumedang dulu ada gerakan bersama mengatasi stunting, gerakan bersama mengatasi kemiskinan. Bagaimana pentahelix akademisi, bisnis, community, government, media bersatu untuk bersama-sama mengatasi persoalan di masyarakat. Inilah modal sosial yang kita miliki, dan dalam rangka melestarikannya kita punya sebuah perda. Tinggal bagaimana mengefektifkan perda tentang SPBS ini, termasuk di dalamnya melestarikan dan mengembangkan seni budaya Sumedang, kemudian membangun pusat kajian dan pengembangan kearifan lokal, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Nah, ini nilai lokal diintegrasikan dalam pembangunan sebagai pengukit nilai-nilai budaya kita, kemudian memberdayakan komunitas adat dalam pembangunan daerah. Ini mungkin penjelasan dari saya. Insya Allah modal sosial, modal yang besar, pasti kita jaga bersama-sama dengan contoh dari pemimpinnya. Terima kasih. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, kami segera kembali usai jeda dengan segmen 3 di mana para pasangan calon akan saling bertanya, menanggapi dan merespon. Tetaplah bersama kami. Saya berharap kepada bupati yang terpilih nanti supaya dapat mensejahterakan petani dan peternak yang ada di Kabupaten Sumedang. Harapan saya driver angkutan pada mudah-mudahan bisa membangun infrastruktur jalan, akses jalan supaya lancar, dan mudah-mudahan amanah menjaga kepercayaan rakyat. Saya berharap kepada bupati yang terpilih agar bisa membantu kami memberikan bantuan modal dan pelatihan usaha agar kami dapat bersaing di era digital. Kami berharap siapapun bupati yang terpilih nanti dapat membangun infrastruktur pariwisata yang lebih memadai dan terjangkau. Juga melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pelayanan pariwisata sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sebagai pemilih pemula, saya berharap bupati terpilih dapat meningkatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik lagi, terutama pada sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Kami berharap bupati terpilih nanti bisa menjadi pendengar aspirasi pemuda dan menciptakan lapangan kerja inklusif, dan mendukung program-program keterampilan serta wirausaha bagi mahasiswa. Semoga pendidikan di Kabupaten Sumedang semakin berkualitas dan merata, sarana prasarana digitalisasi memadai, serta kesejahteraan tenaga honorer ditingkatkan. Harapan-harapan tadi dapat terwujud jika Bapak Ibu teman pemilih memilih pemimpin yang tepat. Jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Sumedang 5 tahun yang akan datang. Pilkada Sumedang tahun 2024 aman, damai, menyenangkan.